Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Alvina Nurfadila and I'm from the the fifth semester of English Education Department. Okay, so here I want to explain to you about RPP. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang RPP cuman satu lembar. Nah, pernah lihat nggak RPP satu lembar? Jadi RPP satu lembar ini mengikuti kurikulum kemerdekaan ya. Jadi saya mengemas RPP SMA menjadi mengikuti kurikulum merdeka. Nah, jadi seperti ini. Hanya dibutuhkan satu lembar saja. Nah, dalam RPP satu lembar ini lebih simpel ya. Cuman ada ini informasi tentang mata pelajaran, sekolah, kelas, materi pokok, dan tujuan pembelajaran, media pembelajaran, alat, dan sumber belajar. Nah, ini media pembelajaran sama alat ini yang digunakan di dalam kelas ya. Bisa kalau kita di luar kelas ya tetap menggunakan yang di luar kelas. Kira-kira butuh apa? Nah, terus ini ada kompetensi inti. Kompetensi intinya tetap mengikuti kurikulumnya, yaitu ada kompetensi, saya menggunakan kompetensi inti 3, yaitu memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, kalau yang ke kompetensi inti 3 ini lebih ke pengetahuannya, cara memahaminya. Kemudian untuk yang kompetensi 4 itu mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, jadi untuk kompetensi inti 4 ini dia lebih mengacu ke prakteknya. Setelah kita memahami materi, maka peserta didik diarahkan untuk mempraktekkan materi tersebut. Kemudian ini ada kompetensi dasar. Oke, sebelum ke kompetensi dasar saya jelaskan tentang tujuan materi pokoknya ya. Materi pokok untuk RPP yang saya jelaskan ini adalah teks lisan dan tulis sederhana untuk memaparkan, menanyakan, dan merespon pemaparan jati diri. Jadi ini tentang kayak introduction. Nah, tujuan pembelajaran dari introduction ini yaitu peserta didik mampu memperkenalkan jati diri dan ketepatan penggunaan struktur bahasa saat memperkenalkan jati diri. Nah, jadi tujuannya peserta didik bisa memperkenalkan jati diri ya dengan penggunaan grammar atau struktur bahasa yang benar. Media yang digunakan yaitu laptop atau audio CD VCD ya, dan alat dan bahannya whiteboard. Jadi kompetensi dasar yaitu nanti peserta didik ini menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk memaparkan dan menanyakan dan juga merespon pemaparan jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Oke, indikatornya siswa menemukan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan sesuai konteks penggunaannya. Nah, untuk materi pokoknya sendiri, pemaparan jati diri, saya akan menunjukkan ungkapan-ungkapan pemaparan jati diri dan kemudian penggunaan kata tanya atau question word seperti what, when, where, how, dan sebagainya
untuk mencari informasi yang lebih jauh. Untuk metodenya, saya menggunakan metode 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Nah, setelah peserta didik disuruh mengamati ungkapan-ungkapan dan model-model ungkapan tersebut, maka peserta didik diperbolehkan untuk bertanya jika ada yang belum dipahami dan menanyakan kepemahaman peserta didik. Guru, pengajar menanyakan pemahaman peserta didik dalam konteks pemaparan jati diri ini. Kemudian mengumpulkan informasi. Jadi peserta didik arahkan untuk mencari informasi lebih jauh tentang pemaparan jati diri. Itu bisa mengenai contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar ya. Kemudian mengasosiasi dan mengomunikasikan. Nah, setelah semua itu peserta didik diarahkan untuk mengomunikasikan, mempraktekkan hal tersebut. Kemudian kegiatan pembelajaran. Untuk kurikulum kemerdekaan ini kegiatan pembelajarannya sangat-sangat singkat. Maksud bukan durasinya ya, tapi format dalam RPP-nya itu sangat singkat. Jadi cuman ini hanya terdapat pendahuluan, yaitu memberikan penjelasan tentang gambaran materi yang akan dipelajari, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan hari ini. Cukup seperti itu. Tidak perlu menulis seperti menyampaikan salam, menanyakan kabar, karena itu pasti dilakukan oleh seorang pengajar. Nah, kemudian kegiatan inti, yaitu selama 20 menit. Nah, pertemuan di sini ada 2 pertemuan ya. Ada 2 kali 40 menit 2 JP. Berarti 2 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama peserta didik diarahkan untuk mendengarkan atau membaca dan mempraktikkan pemaparan jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, maupun format penyampaian penulisannya. Kemudian di pertemuan kedua, siswa menganalisis ungkapan memaparkan jati diri dan mengelompokkannya berdasarkan penggunaan. Nah, ini berarti mengumpulkan informasi ya. Kemudian siswa mendemonstrasikan penggunaan pemaparan jati diri secara lisan dan tertulis di kelas dengan memperhatikan fungsi sosial, ungkapan, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Nah, untuk yang kedua ini berarti mengomunikasikan, mempraktekkan. Untuk kegiatan intinya cukup seperti itu. Kemudian untuk penutupnya selama 10 menit. Nah, bersama siswa, pengajar menarik kesimpulan hasil pembelajaran hari tersebut. Nah, dalam 2 pertemuan di RPP kemerdekaan cuma diringkas sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Nah, untuk penilaian kelengkapan dan keruntutan struktur tes memaparkan dan menanyakan jati diri. Jadi cukup seperti itu. Terima kasih. Saya Alvina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.